Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membuat sebuah ultrabook yang kenceng banget. Ultrabook yang satu ini memiliki prosesor seri U atau ultra low power tapi memiliki speed yang hampir mirip seperti seri H atau high performance. Dan ini adalah ultrabook yang paling kenceng yang pernah saya bahas. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan memperkenalkan, ini adalah Lenovo Yoga Slim 7 dengan SKU Ryzen. Tapi Ryzen di Lenovo Yoga Slim 7 ini adalah seri U tertinggi di segmennya Ryzen, yaitu Ryzen 7 4800U dengan 8 core 16 thread, tapi memiliki rating TDP yang low power 15 watt. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia memiliki fabrikasi 7 nanometer. Dan karena dia menggunakan prosesor 8 core 16 thread, jadi Lenovo Yoga Slim 7 dengan Ryzen 7 4800U ini adalah laptop terkencang di seri U. Dan setahu saya untuk Ryzen 7 4800U yang hadir di Indonesia sampai saat ini tuh masih Lenovo Yoga Slim 7. Untuk brand lain sepertinya belum masuk. Untuk nama lengkapnya biar kalian nggak salah beli, nama lengkapnya adalah Lenovo Yoga Slim 7 14 IIL karena ada beberapa SKU juga. Lanjut untuk memori RAM-nya udah memiliki kapasitas 16 GB dual channel dengan LPDDR4X dengan speed 4266 MHz, bukan 3200 MHz tapi 4266 MHz. Dan ini juga menjadi RAM yang speednya paling kenceng yang pernah saya review. Kemudian karena LP atau low power jadi udah disolder di motherboard, jadi nggak bisa di upgrade. Dan untuk memori RAM-nya di Lenovo Yoga Slim 7 ini sayangnya tidak bisa dialokasikan untuk VRAM. Kalau di Lenovo Yoga S340 kemudian C340 yang pernah saya bahas, kita bisa mengalokasikan memori RAM untuk dipinjamkan ke VRAM atau ke IGP. Karena Lenovo Yoga Slim 7 ini masih menggunakan IGP atau Integrated Graphics Card, jadi tidak ada discrete graphic card-nya dengan Radeon Vega sebenarnya, cuma diganti nama aja oleh AMD menjadi Radeon Graphics. Emangnya penting ya meminjam memori RAM untuk VRAM? Kalau menurut saya sih karena dia masih belum ada discrete graphic card atau masih IGP dengan Radeon Graphics, jadi ya penting walaupun Radeon Graphics itu sudah memiliki yang namanya fitur dynamic, jadi dia akan menyesuaikan sendiri untuk jumlah VRAM-nya nanti. Cuman ada beberapa aplikasi yang nggak bisa mendetek dynamic Radeon Graphics-nya, jadi dia tidak bisa meminjam VRAM secara dynamic. Contohnya ada beberapa game setahu saya yang nggak bisa, itu adalah PES 2020. Kemudian juga ada beberapa software yang juga belum bisa secara dynamic. Jadi kalau misalkan bisa dialokasikan seperti Lenovo S340 dan juga C340 melalui BIOS, menurut saya bakalan lebih baik lagi karena RAM-nya kan udah 16 GB dengan speed 4266 MHz. Jadi kalau misalkan dipinjamkan 2 GB aja, menurut saya sih bakalan lebih oke lah ya untuk performanya. Kemudian untuk storage-nya menggunakan SSD berkapasitas 1 TB NVMe dengan speed yang kenceng banget, hampir 3500 Mbps. Kalau secara form factor, karena namanya masih Lenovo Yoga Slim 7, jadi secara form factor seharusnya sama dengan Lenovo Yoga Slim yang juga udah pernah kita review. Cuman dulu itu adalah SKU yang lain. Mungkin saya highlight sedikit aja karena kan banyak yang berpendapat kalau misalkan pakai AMD pasti ada aja part yang dipangkas. Tapi untuk Lenovo Yoga Slim 7 ini enggak kok. Secara build quality juga sama, menggunakan bahan aluminium yang feel-nya menurut saya mirip dengan Lenovo Yoga S940, kerasa premium dan terlihat premium. Untuk dimensinya juga udah memenuhi syarat agar laptop tersebut bisa dibilang ultra portable atau ultrabook dengan bobot hanya 1,4 kg dengan ketebalan 1,5 cm. Jadi 1,4 kg bisa kalian angkat dengan 2 jari seperti ini aja karena dia ringan banget. Kemudian untuk engsel-nya juga udah bisa dibuka dengan satu tangan karena ada semacam notch di atas webcamnya yang juga bisa menjadi lead gap agar pengguna bisa dengan mudah membukanya ketika laptopnya tertutup. Di bagian notch-nya juga terdapat tulisan Lenovo Yoga 7 series yang di-engrave atau yang di laser dan menambahkan kesan premium dari Lenovo Yoga 7 series. Kemudian untuk engsel-nya juga udah bisa dibuka sampai 180 derajat. Dan walaupun ini namanya ada yoga, cuman yoga di tahun ini tidak bisa di flip sampai 360. Yang bisa itu di seri C ya. Jadi gantinya C itu convertible. Kalau dulu Lenovo Yoga itu bisa di flip sampai 360, tapi yang
sekarang enggak. Jadi diganti di seri C atau convertible. Untuk keyboardnya juga udah Lenovo banget, yang artinya enak banget. Kalau kalian ngikutin DKID udah lama pasti tahu kalau saya adalah penggemar dari keyboardnya Lenovo karena feel tactile, feel empuknya itu bener-bener nyaman kalau digunakan untuk ngetik script. Kemudian untuk keyboardnya juga udah backlit dengan 2 tingkat adjustment brightness. Tombol powernya juga sudah memisah yang letaknya ada di port I/O sebelah kanan. Touchpadnya juga udah ciri khas ultrabook banget yang kerasa solid dan juga responsif dan udah nyaman untuk digunakan browsing. Cuman mungkin kalau misalkan diperlebar lagi dimensinya, menurut saya bakalan lebih nyaman sih. Kalau ini menurut saya sih agak terlalu kecil. Kemudian untuk spesifikasi layarnya juga tidak ada yang dikurangi, sama dengan SKU sebelah dengan menggunakan panel dari Innolux dengan panel ID-nya N140HCG EQ1 yang memiliki panel IPS dengan resolusi Full HD 1920x1080 dengan 300 brightness nits dan 98% sRGB. Jadi buat yang konten kreator menurut saya udah cukup karena untuk tingkat color gamut-nya udah hampir 100% sRGB. Kemudian kalau untuk konektivitas, Wi-Fi-nya kalau saya lihat di websitenya Lenovo Indonesia menggunakan 802.11ac atau Wi-Fi 5. Cuman kalau saya bongkar dan saya lihat chip Wi-Fi-nya itu menggunakan Intel AX 200 di mana itu adalah Wi-Fi 6. Jadi buat kalian yang juga udah beli Lenovo Yoga Slim 7 dengan SKU Ryzen 7 4800U ini bisa tulis di kolom komentar apakah pakai Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 6. Jadi menarik juga ya karena Lenovo bisa merukunkan prosesor yang biasanya garis keras banget fansnya, yaitu prosesornya Ryzen dengan chipset Wi-Fi-nya adalah Intel AX 200. Kemudian untuk Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5 dan untuk port I/O-nya di sebelah kanan terdapat input power, 2 buah USB Type-A 3.2 dan slot micro SD card. Di sebelah kiri terdapat input power yang menggunakan konektor Type-C, HDMI, USB-C yang support power delivery untuk ngecas device lain, dan audio jack combo. Yang nggak ada di SKU Ryzen 7 4800U Lenovo Yoga Slim 7 ini adalah Thunderbolt, karena mungkin agak susah ya untuk Lenovo memberikan port Thunderbolt karena Thunderbolt itu patennya dari kubu sebelah. Kemudian untuk audionya dituning oleh Dolby Atmos yang suaranya udah oke lah untuk ukuran laptop yang memiliki dimensi 1,5 cm seperti ini atau laptop tipis dan ringan. Untuk posisi speakernya itu ada di samping kiri kanan keyboard, jadi firing ke atas ke penggunanya dan kira-kira seperti ini suaranya. Kemudian untuk baterainya memiliki kapasitas 58,9 Wh dan perlu dicatat ini adalah laptop dengan 8 core 16 thread. Tapi daya tahan baterainya ini awet banget. Ketika saya coba untuk web tasking menggunakan Chrome, koneksi Wi-Fi-nya on, screen brightness 50%, kemudian backlit keyboardnya mati, itu bisa bertahan sekitar 13 jam 20 menit. Padahal itu juga kadang-kadang saya gunakan untuk streaming video di resolusi 720p di YouTube. Jadi seharusnya kalau cuman browsing aja bisa lebih 13 jam 20 menit, 8 core 16 thread, menurut saya gila sih, ini awet banget. Kemudian untuk sistem coolingnya, walaupun laptop ini menggunakan prosesor seri U atau low power, tapi menggunakan dual fan dan juga satu heat pipe dengan cooling block yang terlihat cukup serius. Untuk suhu temperaturnya kita langsung aja tes performa. Ini pasti saat yang kalian tunggu-tunggu karena tadi saya sudah bikin statement kalau ini adalah ultrabook yang paling kenceng yang pernah saya review. Jadi pertama kita running sebanyak 10 kali di Sensebench R15 dan skenario pertama adalah mode ekstrim di Lenovo Vintage, power window-nya best performance dan laptopnya kondisi dicas atau plugin. Dan hasilnya di running pertamanya ini tinggi banget, 1690, udah hampir 1700. Kemudian sampai running keempat bisa stabil di 1600-an CB dan dia turun setelah running keempat di sekitar 1500-an CB. Running ke-10-nya menjadi skor terendah dengan 1400-an CB. Dan skor ini mirip banget dengan Ryzen 5 4600H. Padahal ini adalah prosesor seri U yang ultra low power, yang hemat daya, yang efisien, tapi skornya bisa menyamai seri H. Dan di skenario mentok rata kanannya ini suhu maksimal temperaturnya bisa sampai 102 derajat Celcius dan suhu maksimal temperatur yang bisa dihandle oleh Ryzen 7 4800U kalau saya lihat di websitenya adalah 105 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu permukaannya ketika kita paksakan dengan stress load mode rata kanan ini masih cukup acceptable dengan di area keyboardnya masih di bawah 40 derajat Celcius dan di atas keyboardnya agak anget dengan 40 derajat Celcius lebih. Kemudian untuk skenario yang sama tapi kondisi laptop tidak dicas atau on battery juga masih tinggi, menurun
memang, tapi nggak selisih banyak dengan skor stabilnya itu ada di 1500-an CB. Kalau kita ganti profile mode-nya di Lenovo Vintage ke Intelligent Mode, mendapatkan skor sekitar 1200-an CB, dan di mode battery saver itu bisa stabil di 1000-an CB. Kemudian lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKID. Lenovo Yoga Slim 7 dengan Ryzen 7 4800U-nya mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 53 detik. Kemudian di Blender dengan template BMW untuk CPU Blendernya mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 53 detik. Lanjut ke tes 3D Max, Skydiver-nya mendapatkan skor 13107 dan di Firestrike mendapatkan skor 3552. Lanjut ke tes gaming, walaupun laptop ini sebenarnya bukanlah segmennya untuk gaming, tapi saya penasaran juga bagaimana prosesor 8 core 16 thread non-discrete graphic card untuk menghandle gaming. Dan pertama kita coba dulu di game yang cukup casual, game ringan yaitu Valorant dengan resolusinya Full HD, grafiknya rata kiri. Dan hasilnya masih sangat playable untuk dimainkan dengan average di atas 100 FPS. Kemudian lanjut ke game PUBG dengan settingan yang sama, resolusinya Full HD, grafiknya very low atau rata kiri, dan hasilnya juga masih sangat playable untuk dimainkan antara 60 sampai 80 FPS. Jadi menarik banget, sebuah laptop ultrabook tanpa discrete graphic card tapi masih bisa digunakan untuk bermain game ya, walaupun settingannya rata kiri. Kemudian lanjut ke game Apex Legends, dan di game Apex Legends ini kita menggunakan resolusi XD atau 720p dengan grafiknya juga very low dan hasilnya bisa mendapatkan antara 60 sampai 70 FPS. Kemudian game lain kita coba juga di game COD Warzone, cuman di game ini kayak agak aneh ya, kayak agak ngeglitch gimana gitu. Nah itu kalau kalian lihat mobilnya bisa masuk ke dalam pasir dan gambarnya juga ngeglitch atau mungkin wifi saya atau mungkin gamenya. Pokoknya ini resolusinya ada di XD 720p dan nggak nyaman untuk dimainkan walaupun FPS-nya stabil. Kemudian game terakhir kita coba di Assassin's Odyssey dengan resolusinya Full HD. Nah untuk resolusi Full HD ini nggak playable untuk dimainkan, jadi mungkin kalau misalkan kalian pengen main game Assassin, turunkan aja resolusinya ke 720p, mungkin bisa bertambah sekitar 10 FPS, dan kalau di atas 30 FPS masih ya cukup nyaman lah untuk dimainkan. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Yoga Slim 7 Ryzen 7 4800U kali ini. Sebuah ultrabook paling kenceng yang pernah saya bahas dengan skor Cinebench tertingginya itu 1690 CB. Hampir, bahkan kalau bisa dibilang sih sama ya dengan Ryzen 5 4600H. Kelebihannya menurut saya ya prosesornya yang terlalu kenceng. Karena prosesornya terlalu kenceng, jadi part lain itu kayak bottleneck. RAM-nya sih nggak bottleneck. Yang bottleneck menurut saya adalah IGP-nya atau Integrated Graphic Card-nya. Kalau misalkan disandingkan dengan discrete graphic card, entah pakai GTX Max Q, entah pakai Nvidia MX, atau pakai Radeon RX, pokoknya yang discrete graphic card, menurut saya bakalan menjadi ultrabook yang bisa sekaligus menjadi laptop yang bisa digunakan untuk produktivitas kelas berat. Contohnya seperti content creation, Photoshop, Adobe Family, dan lain-lain. Kemudian kalau untuk harganya, harga resminya saya belum tahu berapa, cuman tadi saya cross check di beberapa e-commerce, ada yang jual 16.799, pokoknya nggak sampai 17 juta lah. Cuman ketika saya chat semua penjual tersebut, nggak ada yang ready stock atau barangnya goib Ryzen 7 4800U ini, karena memang dia kenceng banget sih ya, jadi mungkin permintaannya banyak. Kalau untuk kekurangannya dibandingkan dengan SKU sebelah, Ryzen 7 4800U ini belum memiliki Thunderbolt, walaupun Wi-Fi-nya untuk unit yang saya bahas ini udah menggunakan Intel AX200 atau Wi-Fi 6. Kemudian kelebihan lain ya untuk layarnya udah hampir 100% sRGB, keyboardnya nyaman. Intinya kalau kalian adalah orang yang suka mobile, suka berpindah-pindah, Lenovo Yoga Slim 7 ini enak banget karena dia bobotnya ringan 1,4 kg. Kalau untuk kekurangannya ya prosesornya yang terlalu kenceng tadi. Jadi bottleneck di VGA-nya. Untuk RAM-nya udah kenceng sih ya, 4266 MHz. Jadi kalau misalkan ada discrete graphic card, menurut saya bakalan lebih bagus lagi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.